Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali mengucapkan segala puji bagi Allah. Kita kembali selalu bersyukur kepada Allah karena kita masih bisa bertemu kembali di tempat yang insyaallah tempat yang Allah ridhoi, Allah cintai, dan Allah berikan rahmat kepada kita semua dan juga tempat ini. Salam dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpahkan kepada keluarga-keluarga beliau, kepada sahabat-sahabatnya, dan juga kepada umatnya hingga akhir zaman nanti. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi pernah mengatakan Allah dan Rasulnya melaknat orang-orang laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki, baik dari dandanan, dari cara berpakaian, atau mungkin dari cara gaya. Maka yang ini mungkin sebentar lagi ya akan banyak sekali hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama kita, yang semoga mereka semuanya sadar. Mungkin tujuannya lucu-lucuan ya, laki-laki berdandan seperti wanita, dan mereka tidak sadar bahwasanya yang mereka lakukan dengan sebab ingin lucu-lucuan ternyata mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya. Maka ini sebaiknya dihindarkan ya. Dan ini merupakan tanda-tanda akhir zaman. Dan jamaah kaum muslimin insyaallah wal muslimat, hendaknya kita senantiasa selalu belajar dan belajar, karena ilmu itu al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya, cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dengan ilmu itu manusia akan dibimbing kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar, kalau memang ilmunya itu adalah ilmu yang benar. Tapi kalau ilmunya salah, itu bukan bisa memberikan jalan yang lurus, tapi memberikan jalan yang bengkok kepada kesesatan. Maka salah seorang ulama mengatakan ilmu itu adalah agama. Maka lihatlah dari mana seseorang itu mengambil ilmu dari seseorang. Maka kita dalam beragama sesuai dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bawa, Al-Quran dan Al-Hadis dengan pemahaman para
sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah manhaj yang benar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah, hiya al-jamaah." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umatku. Jadi di sini diperhatikan, bukan Islamnya, tapi umatku. Kalau Islam cuma satu. Karena orang yang sesat pun ngakunya Islam agamanya. Tapi Nabi mengatakan umatku, bukan Islamku, bukan. Tapi umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kata Nabi SAW, semuanya masuk ke dalam neraka, artinya terancam masuk neraka, kecuali satu, ma'ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu semuanya masuk neraka, 72 itu, kecuali satu yang akan masuk surga. Orang ini dikatakan oleh Nabi SAW, ma'ana alaihil yauma wa ashabi, dia adalah orang yang ajarannya sesuai dengan ajaranku dan ajaran para sahabatku. Ya. Jadi ini. Jadi 72 itu semuanya terancam dengan neraka kecuali satu. Maka dengan kita belajar akidah, belajar manhaj, itu kita akan bisa memilah dan memilih mana yang sesuai dengan ajaran Rasulullah dan para sahabatnya, mana yang bukan ajarannya Rasulullah dan para sahabatnya. Alhamdulillah di sini juga ada pembahasan yang satu ritno, membahas masalah akidah, ya. Beberapa firqah-firqah atau kelompok-kelompok yang menyimpang dijelaskan. Kenapa dijelaskan? Supaya kita tidak ikut-ikutan dan terjerumus ke dalam golongan tersebut. Ya, jadi tujuan menjelaskan kelompok ini benar, kelompok ini salah, agar kita mengikuti yang ini yang benar, agar kita menjauhi ini yang salah. Ya. Jadi yang terpecah itu apa, Pak? Islam apa umatnya? Umatnya, ya. Jadi Islam itu satu. Itu sekedar mukadimah, ya. Sedikit sebelum kita akan membahas, melanjutkan yang terakhir, pembahasan tentang masih seputar haid dan nifas, ya. Insya Allah kita selesaikan malam ini tentang hal-hal yang dilarang dan yang dibolehkan di saat wanita itu sedang haid atau nifas. Dan setelah itu kita akan lanjut pada pembahasan yang berikutnya tentang masalah sholat. Di antara hal-hal yang dilarang ketika wanita itu sedang haid atau nifas, yang pertama adalah jima. Jima itu bersetubuh, ya, hubungan suami istri. Ya. Jadi jangan salah sebut, ya. Ada jima, ada ijma. Ya. Kalau ijma itu kesepakatan. Kalau jima itu kesatuan, ya, artinya hubungan badan. Sama, hampir sama, ya. Jima, ijma. Jadi kalau antum sedang musyawarah kita sudah jima, ya jangan, ya. Tapi ijma, ya, udah kesepakatan. Jadi diperhatikan, jangan sampai salah nyebut, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bersetubuh ketika wanita sedang haid atau nifas itu diharamkan. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, "Wala taqrabuhunna hatta yatahurun." Wala taqrabuhunna hatta yatahurun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci atau sebelum mereka mandi. Artinya di sini jangan mendekati itu, maksudnya jangan berhubungan badan. Bukan berarti antum enggak dilarang senggol-senggolan sama istri, enggak. Mau senggol-senggolan, mau tendang-tendangan,
Jangan. Artinya di sini adalah janganlah kalian mendekati mereka, maksudnya jangan bersetubuh. Tapi kalau bercumbu itu masih dibolehkan. Tapi kalau sudah timba masuk ke sumurnya, maka itu dilarang. Karena istri-istri Nabi SAW ketika mengalami haid dan Nabi berhasrat kepada istrinya menutupinya dengan kain, ya, agar aman. Itu yang pertama. Kemudian yang dilarang yang kedua adalah sholat dan puasa. Ini dilarang. Sholat ada waktunya, puasa ada waktunya, tapi itu akan dilarang ketika dalam kondisi-kondisi tertentu, ya. Jadi wanita yang haid atau nifas itu dilarang untuk sholat dan puasa, mau sholat sunnah atau sholat wajib, puasa sunnah atau puasa wajib, dilarang, ya. Hanya saja puasa yang wajib itu wajib diqadha atau diganti setelah selesai masa haidnya atau masa nifasnya, ya. Sedangkan sholat tidak wajib untuk diqadha atau diganti, kecuali kemarin saya sampaikan, ya, ada pendapat dari para ulama sebagian. Apa kemarin masih ingat enggak? Kalau haidnya itu terjadi setelah masuk waktu sholat, maka nanti dia akan sholat 2 kali. Misalkan setengah 1 duhur jam berapa sih? Jam 12 ya? Apa jam 12 kurang 10? Ya, namanya itulah, ya. Setengah udah masuk duhur, setengah 1 dia mau sholat misalkan, ya, dan waktu sholat sudah masuk. Baik itu sebelum wudhu atau sesudah wudhu, dia mengalami haid. Nah, nanti ketika dia sudah suci dan tiba waktu duhur dan dia sholat duhur, maka sholat duhurnya dilakukan sebanyak 2 kali. Jadi 4 rakaat udah selesai, nanti sholat lagi 4 rakaat karena duhurnya 2 kali. Kira-kira hal ini terjadi nggak? Bisa terjadi nggak? Bisa, ya. Dan seseorang kalau tidak tahu ilmunya, dia akan meninggalkan sholat tidak mengganti. Tapi kalau haidnya atau nifasnya itu terjadi sebelum masuk waktu sholat, maka tidak ada mengqadha atau mengganti. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di sini tercantum nomor hadis yang ke-304. Alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Bukankah apabila seorang wanita sedang haid berarti dia tidak mengerjakan sholat dan tidak mengerjakan puasa, ya. Justru kalau dia sholat, kalau dia puasa, maka dia mendapatkan dosa, karena ini larangan sedangkan dia mengerjakan, ya. Berarti ini masuk bagian dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah ini tidak boleh, kemudian dia melakukan, berarti dia bermaksiat kepada Allah. Jadi maksiat itu bisa berupa yang pertama mengerjakan larang-larangan Allah, yang kedua meninggalkan perintah-perintah Allah, itu adalah maksiat. Jadi jangan dipikir, ya, maksiat itu melakukan sesuatu yang Allah haramkan. Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, itu juga maksiat. Maksiat itu bahasa Arab asa yaksi maksiatan, dari masdar, ya. Asa fi'il madhi, yaksi fi'il mudhari', maksiatan itu masdar yang artinya adalah durhaka. Jadi maksiat itu artinya durhaka, ya. Jadi kalau orang
Bermaksiat kepada orang tua berarti durhaka. Bermaksiat kepada Allah berarti durhaka kepada Allah. Bermaksiat kepada Rasulullah berarti durhaka kepada Rasulullah. Jadi kita sering dengar maksiat-maksiat itu dari bahasa Arab yang artinya durhaka. Kemudian ada sebuah hadis berdasarkan keterangan dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is salati. Kata Aisyah, ketika kami mengalami haid pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami diperintahkan mengqadha puasa, tetapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya. Nah, ibu-ibu ya, mbak-mbak, sebelum masuk Ramadan berikutnya yang masih punya hutang puasa segera dibayar. Ya, segera dilunasi sebelum datang Ramadan berikutnya. Karena kadang kita ini tidak terasa kok tiba-tiba sudah Ramadan lagi. Kayaknya kemarin Ramadan baru kemarin. Kok tiba-tiba besok Idul Fitri lagi. Ya. Waktu itu cepat. Waktu itu cepat. Antum sekarang saja sudah tua-tua. Kalau saya masih muda. Kemudian yang ketiga di sini disebutkan ya, hal-hal yang dilarang ketika haid atau nifas. Memasuki masjid. Nah, gimana Pak Ustadz, kemarin katanya boleh masuk masjid. Lah kok ini dilarang untuk masuk masjid? Ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la uhillul masjida lihaidi wala li junubi wala li junubin. Aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang sedang haid dan orang yang junub. Aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang sedang haid dan orang yang junub. Di sini tidak sebutkan wanita yang junub. Tetapi siapa saja laki-laki atau perempuan yang junub dilarang untuk memasuki masjid. Tetapi sebagian ulama yang lain berpendapat bolehnya seorang wanita itu masuk masjid kalau memang ada suatu keperluan. Bagi wanita boleh masuk masjid, wanita yang sedang haid boleh masuk masjid kalau ada suatu keperluan. Misalkan apa? Pembelajaran tahsin atau menghadiri majelis ilmu. Tapi kalau tidak ada keperluan, lebih baik tidak usah masuk ke masjid. Atau mungkin bisa jadi seorang wanita menjadi marbot. Ya, ada nggak zaman sekarang? Di zaman Nabi ada ya. Iya. Wanita beres-beres masjid. Iya. Jadi boleh bagi seorang wanita yang haid masuk ke masjid jika memang ada suatu keperluan. Tapi bagi yang junub, karena mandi itu cuma sebentar, maka lakukanlah mandi terlebih dahulu, kemudian masuk ke dalam masjid. Kemudian yang keempat, yang dilarang bagi wanita haid atau nifas adalah membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Kalau baca WA bebas ya. Berdasarkan hadis yang terdahulu sudah disebutkan,
dalam pembahasan mungkin tentang adab-adab kepada Al-Quran. La yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'ani. Orang yang junub dan wanita yang sedang haid tidak boleh membaca sesuatu pun dari Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Tetapi banyak ulama yang berpendapat bolehnya bagi seorang wanita yang sedang haid, sedang nifas itu membaca Al-Quran, karena bisa jadi seorang hafid Quran, ya, wanita yang banyak hafalan Qurannya, dikhawatirkan kalau tidak mengulang-ulang hafalannya akan hilang, lupa, maka dibolehkan. Kalau dia menyentuh Al-Quran, maka dianjurkan terlebih dahulu untuk berwudu, kemudian memakai sarung tangan ketika mau memegang Al-Quran. Al-Quran yang tidak ada terjemahannya. Ya, kalau ada terjemahannya, sebagian berpendapat itu bukan Al-Quran. Maksudnya seperti buku-buku biasa, karena ada tulisan bahasa Indonesianya. Ya. Yang dilarang itu murni Al-Quran, tidak ada terjemahannya. Jadi boleh bagi seorang yang haid atau nifas dia membaca Al-Quran dengan syarat tadi, dia berwudu kemudian memakai sarung tangan. Karena sebagian wanita, kita yakin ada yang bingung, boleh nggak sih memegang Al-Quran sedangkan dia sedang haid atau sedang nifas, ya, dia masih ragu-ragu. Nah, dari keraguan-raguannya itu, dengan kita menghadiri majelis ilmu, maka keraguan-raguan itu akan hilang. Dengan belajar, keraguan-raguan akan hilang. Yang kelima, yang terakhir, di antara hal-hal yang dilarang di saat haid atau nifas. Yang kelima, tolak, cerai, ya, cerai. Dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, seorang wanita yang sedang haid tidak boleh dicerai. Sebagaimana ada kejadian sahabat yang menceraikan istrinya dalam kondisi sedang haid, ya, maka tidak boleh. Akan tetapi hendaklah ditangguhkan hingga suci sebelum digauli, ya, suci sebelum digauli. Yes. Ketika sudah suci, boleh dia menjatuhkan talak. Saya ceraikan kamu. Waduh, perempuan pusing kalau udah laki-laki ngomong cerai, ya. Anaknya 5, anaknya 6, ya. Berarti ibunya harus kerja. Tetapi seorang bapak walaupun sudah cerai sama istrinya masih wajib memberikan nafkah kepada anaknya, atau bahkan kepada istrinya, sampai istrinya itu, mantan istrinya itu, dia menikah lagi, ya. Saya menemani teman di alun-alun itu, masih muda Pak, ya, nikah belum ada setahun, nikah yang ada baru setahun, ya, baru punya anak bayi, cerai, ya. Kasihan. Selamatkan, antum aja. Iya, banyak sekali. Ternyata banyak wanita yang meminta cerai, salah satunya adalah faktor ekonomi. Ora sabar karo bojone. Mungkin lagi banyak duit, senang-senang. Giliran melarat, ya, bojone dompetnya kempes, ya, kantongnya bolong, baru mulai, ya, minta
cerai, tidak sabar. Tidak sabar. Justru itu ujian paling berat bagi seorang wanita sebenarnya. Ketika suaminya mengalami miskin. Dan yang paling berat ketika seorang suami satu sakit tidak bisa kerja. Ya. Itu ujian yang paling berat. Ya, semoga ibu-ibu ya ketika mendapati suaminya sakit tidak bisa kerja diberikan oleh Allah kesabaran ya. Begitu juga sebaliknya, ketika istri sakit tidak bisa ngapa-ngapain, masak nggak bisa, nyuci nggak bisa, maka seorang laki-laki harus bersabar. Bahkan ada seorang wanita yang silakan kalau menceraikan saya karena dia sudah tidak bisa apa-apa karena sakit. Bahkan ada juga laki-laki yang sakit, tidak bisa kerja, tidak bisa ngapa-ngapain, hanya tidur, bilang ke istrinya, kalau kamu minta cerai, saya ceraikan. Karena memang berat. Tapi ada kisah saya pernah baca, suaminya ini kecelakaan, ya, sehingga mengakibatkan koma, ya, sampai bertahun-tahun. Dan minta fatwa kepada beberapa ulama. Dalam hal itu boleh untuk cerai, ya, dibolehkan, tetapi istrinya tidak mau. Istrinya tidak mau mencerai. Dia sudah punya anak satu, ya, putri. Bertahun-tahun itu Pak. Dari kecelakaan itu dia tidak sadarkan diri. Ya. Kemudian ibunya ini mengantarkan putrinya ngaji Al-Quran sampai punya hafalan Al-Quran. Dan putrinya ini di sholat tahajud dia berdoa, dan sebelum tidur dia meruqyah bapaknya. Qadarullah, singkat cerita, dengan sebab kesabaran ibunya, dengan sebab keyakinan anaknya, bapaknya pasti sembuh. Diruqyah setiap kali mau tidur, didoakan ketika sholat tahajud. Bapaknya ini alhamdulillah sadar dan kembali normal, singkat cerita. Dan alhamdulillah semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sembuh, sadar, normal kembali, Allah karuniakan anak lagi. Itu kalau tidak salah selama 15 tahun kalau nggak salah. Bayangin Pak, 15 tahun. Ya, sabar itu mudah, ya, tapi dalam pengamalan sangat berat. Saya itu kalau nasihatin orang ya sabar. Pak Ustadz enak ya ngomong sabar. Saya nih yang ngelakuin, yang merasakan. Saya bilang lah, terus mau gimana lagi, saya bilang. Ya. Karena Allah katakan ya sabar. Pak Ustadz sih belum merasakan sendiri, ya memang belum merasakan. Ya. Kita lanjutkan. Berdasarkan keterangan dalam sebuah suatu riwayat bahwa suatu ketika ada sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menceraikan istrinya di saat istrinya sedang haid. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkannya supaya kembali ke istrinya serta menahannya sampai dia suci. Jadi tidak boleh menceraikan istri dalam kondisi sedang haid. Sampai dia suci baru ngomong cerai. Kita masuki pada hal-hal yang dibolehkan saat haid atau nifas. Ada hal-hal yang dibolehkan ketika sedang haid atau nifas. Di sini disebutkan ada 4. Habis itu kita selesai. Yang pertama,
bercumbu atau bermesraan pada bagian tubuh selain vagina atau kemaluan istrinya, silakan. Suami istri bercumbu, mau guling-guling, mau banting-banting, tapi jangan sampai di vaginanya, ya. Ini senyum-senyum semua nih pada nih. Bikin pusing yang bujang ini. Kalau bujang, guling-gulingnya sama siapa nih? Sama bantal. Hah? Wis tua kan, tapi ingat waktu dulu, pengen merasakan kembali ketika muda, ya. Nah, murojaah. Ya. Insyaallah. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Isna'u kulla syai'in illa nikaha. Lakukan segala sesuatu yang kamu inginkan, ya, sama pasangannya, kecuali bersetubuh, ya. Kecuali bersetubuh, ya. Jam digital sudah memberikan sinyal kepada kita, ya. Habiskan nanti setelah sholat saja, ya. Insya Allah setelah sholat isya. Demikian sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah sholat isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit menyelesaikan pembahasan tentang haid dan nifas. Di antara hal-hal yang dibolehkan di saat nifas atau haid yaitu bercumbu atau bermesraan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah segala sesuatu kecuali bersetubuh. Yang kedua, yang dibolehkan adalah zikrullah. Zikrullah itu artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, berzikir. Boleh seorang itu berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, istighfar, astagfirullah. Boleh. Karena dalam hal ini tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut. Ya. Dan zikir ini bisa diartikan dengan wirid. Saya ditanya sama teman, supaya selamat di perjalanan, wiridannya apa? Wiridane. Wiridan. Ya, wiridan itu maksudnya doa. Apa doa kendaraan? Bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanakallahumma inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang banget ya, panjang. Paling tidak subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan zikir itu, doa itu ternyata ada di dalam Al-Quran. Saya lupa suratnya, Az-Zukhruf kalau nggak salah. Ya, Pak, saya lupa. Pernah baca, pernah hafalin, tapi lupa surat dan ayatnya. Ada dalam Al-Quran. Yang ketiga,
Yang dibolehkan saat haid dan nifas adalah ihram, yaitu ihram. Di sini dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ihram, wukuf di Arafah, dan sejumlah amalan haji dan umrah yang lainnya, kecuali apa? Tawaf. Ya. Bagi orang sedang haid, nifas, junub, ya, itu dilarang untuk tawaf. Kalau tawaf maka tidak sah tawafnya, karena tawaf itu mengelilingi Ka'bah dalam kondisi dia suci. Ya. Di mana hal itu tidak boleh dikerjakan kecuali setelah suci. Setelah suci kemudian dia mandi. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. If ali ma yaf'alul hajju ghaira an la tatufi bil baiti hatta tadhuri. Kerjakanlah apa yang harus dikerjakan oleh orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Hanya saja kamu tidak boleh melakukan tawaf di Baitullah sehingga kamu bersuci. Ya. Ini pernah terjadi kepada Aisyah. Aisyah tidak melakukan tawaf ketika mengalami haid. Kalau dia tetap tawaf, maka tawafnya tidak sah. Yang keempat, yang dibolehkan bagi wanita haid dan nifas adalah makan dan minum berduaan dengan pasangannya. Boleh. Karena kalau tidak salah ada suatu keyakinan di masyarakat, kalau sedang haid wanitanya tidak boleh kumpul makan bareng sama suaminya. Nggak tahu alasannya apa. Pokoknya orang tua kamu dulu, mbah kamu dulu ya larang. Kadang larang, tapi tanya kenapa tidak mau memberikan alasannya. Maka dalam kondisi seperti ini Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu ikuti sesuatu yang tidak kamu mengetahui tentang ilmunya. Sekedar ikut-ikutan. Banyak gak yang cuma ikut-ikutan? Banyak. Ditanya alasannya, nggak tahu juga, bingung ya. Mau ngasih alasan apa? Pokoknya, nah kan, pokoknya gitu kan. Orang tua saya melarang. Jadi dalilnya itu orang tua, bukan Al-Quran dan hadis. Berdasarkan penuturan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kuntu ashrabu wa ana haidun fa unawiluhun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu ala mawdi'i fihi fayashrab. Suatu ketika aku minum dan saat itu aku sedang haid. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambilnya dan menempelkan bibirnya pada tempat bekas bibirku. Lalu beliau minum. Nah ini suami istri ini ya, sunnah yang jarang dilakukan oleh suami istri. Nabi itu istrinya itu kalau minum, Nabi memperhatikan di mana bekas bibirnya itu nempel. Kalau kita kan jorok masa ya bekas kok terus ditempel ini gitu kan. Iya. Dicium dulu. Kayaknya bengkak gigi ini. Iya. Kok kayaknya 2 hari ini. 2 hari 2 malam bengkak gigi. Ya. Nabi kalau istrinya minum, ya, itu Nabi merhatikan. Dan Aisyah pun memperhatikan, ya, di sini. Maka Nabi meminumnya di sini. Dan Aisyah mengetahuinya. Kalau sekarang gimana Pak?
jorok, ya kan? Ini sunnah yang jarang dilakukan. Ya. Juga perbuatan Nabi itu ketika dua-duanya junub, suami istri, dia pernah mandi bareng. Nah, bapak mandi bareng paling malu-malu ya. Isin-isin. Yang malu perempuannya. Yang laki-laki sih. Coba diamalkan ya. Ketika mandi junub bareng, karena Nabi SAW pernah bareng bersama istrinya mandi. Ya. Aduh Pak Ustadz wis tuwa. Oh iya. Apalagi kalau yang punya anak, wah kalau anak kita mengetahui ini gimana ini ya, repot. Ini bapak ibu lagi ngapain kamar mandi ini berdua nih? Ini uang jajan belum dikasih. Tapi kalau pengantin baru ya, insya Allah. Ya. Jadi Aisyah itu ketika minum, Nabi perhatikan di mana dia menempelkan bibirnya, kemudian Nabi minum di bekas bibirnya Aisyah. Ya. Jangan dibilang jorok Pak ya. Dan Nabi SAW pun memberitakan ketika kita makan dengan menggunakan tangan, maka kita menjilat jari-jari kita. Ya, menjilat jari-jari kita. Dan itu bukan jorok, tapi sunnah Nabi SAW yang juga jarang dilakukan oleh umatnya. Dan boleh bagi laki-laki ya, suami misalnya makan terus yang jilatin istrinya gini-gini, ya. Atau sebaliknya. Karena kata Nabi SAW di dalam makanan itu ada berkahnya. Kadang berkahnya di awal, kadang di tengah, kadang di akhir, kadang di piring, kadang di tangan. Ya. Cari berkahnya. Bukan berarti antum ya memiliki barokah ya. Kalau pembahasan tentang rumah tangga itu enak sebenarnya, ya. Yang bujang ngumpet ini. Bukan ngumpet Pak, pengen segera. Juga berdasarkan penuturan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seraya berkata, sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an mu'akalatil haidi faqala wakilha. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad At-Tirmidzi. Suatu saat aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai makanan seorang wanita yang sedang haid. Beliau menjawab, makanlah makanannya. Jadi nggak dilarang. Wanita sedang haid, sedang makan, ya. Kemudian mungkin ada sisa makanan, ya. Maka makan nggak apa-apa. Atau berbarengan makannya, ya. Maka ini tidak dilarang. Awal-awal nikah mungkin bisa suap-suapan Pak ya. Tapi kalau sudah punya anak satu, anak dua, kadang keharmonisannya itu hilang. Ya. Alhamdulillah selesai sampai di sini pembahasan tentang haid dan nifas. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Insyaallah pertemuan akan datang kita akan lanjut tentang bab ibadah, yaitu sholat, insyaallah. Ada pertanyaan? Ya. Pak Yusuf dulu Pak. Kalau melaksanakan puncak ibadah itu datang ada Hajinya tidak, cuma ya bisa kalau sedang haid sebagaimana Aisyah ya, sedang melaksanakan ibadah haji, kemudian
Aisyah mengalami haid. Maka Nabi memerintahkan silakan kerjakan amalan-amalan haji kecuali tawaf. Dan insya Allah itu hajinya tetap sah. Nah, saja yang dilarang adalah tawaf, ya. Dan tawaf itu ada 3 macam. Ada tawaf qudum, tawaf ifadah, tawaf wada. Tawaf qudum itu dia tawaf pertama kali datang ke Mekah. Tawaf ifadah dilakukan pada pertengahan, dan tawaf wada itu ketika jamaah haji mau pulang ke negara asalnya masing-masing. Wada itu artinya perpisahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar Ustadz hidup itu cerminan sholat? Cerminan sholat. Ya, ya bisa jadi. Ya, karena sholat itu adalah tiangnya agama, rukun Islam yang kedua. Ini kalau sholatnya baik, dia menjalankan rukun, syarat, kemudian tumakninahnya, dan dia bagus mengerjakan sholatnya dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dan dia khusyuk, itu nanti kehidupannya bisa akan menjadi baik. Tapi kalau sholatnya salah-salah, ya, sholatnya gerakannya cepat, tidak memahami apa yang dia baca, maka sholatnya itu tidak akan bisa memberikan pengaruh kepada dirinya. Sedangkan kata Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau sholatnya bagus, insya Allah perilaku dia akan bagus. Tapi kalau sholatnya jelek, buruk, ya, maka tidak bisa memberikan pengaruh kepada kehidupannya. Jadi diperbagus sholatnya. Yang pertama bacaannya, yang kedua gerakannya, artinya gerakan-gerakan sholat. Kemudian tumakninahnya diperhatikan. Makanya nanti kita akan jelaskan tentang masalah sholat, ya, nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika haid sudah berhenti dan sudah mandi besar, terus 2 hari keluar lagi, terus setelah suci, apakah mandi lagi? Ya. Jika wanita sedang haid kemudian berhenti, maka wajib mandi. 2 hari kemudian, 3 hari kemudian haid lagi, berhenti lagi, maka mandi lagi. Ya. Mandi terus Pak Ustadz, ya nggak apa-apa, biar bersih, ya. Jadi kalau haid berhenti, mandi, nanti keluar lagi darah haidnya, berhenti lagi, ya mandi lagi, ya, mandi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ana mau bertanya, kalau wanita sedang haid atau nifas, bolehkah potong kuku dan potong rambut? Boleh, nggak apa-apa, nggak ada larangan. Jangan takut-takut, ya. Sedang haid mau potong kuku, potong rambut, yang penting jangan potong jari, ya. Itu nggak apa-apa, ya.
Tidak ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari para ulama pun bahwasanya wanita itu dilarang motong kuku dan rambut ketika sedang haid. Jadi boleh ibu-ibu silakan sedang haid, ya, sedang nifas, potong kuku, potong rambut. Potong kuku merupakan bagian dari sunnah, bagian dari sunnah. Jangan seperti orang-orang yang kuku terpanjang sedunia, nah, gitu kan. Kuku terpanjang sedunia. 30 tahun kuku tidak dipotong. Wah, ini ya, sampai ngelingkar-ngelingkar. Ya kan? Nah, sunnahnya adalah motong kuku dan motong rambut. Kalau wanita tidak boleh di atas bahu motong rambutnya. Kalau bisa masih di bawah bahu, ya. Dan kalau laki-laki kalau memanjangkan rambut sampai sebahu, jangan sampai lebih, ya. Kalau antum rambutnya gondrong sampai sebahu, dilihat dari belakang, ada cewek ini, ya kan. Ini aja yang bisa saya jawab, nggak ada lagi. Ya. Dari kemarin saya ditanya terus ya, sekarang giliran tanya ya. Giliran tanya. Giliran tanya, insya Allah ada hadiahnya. Laki-laki 1, perempuan 1. Waduh, mana bukunya nih? Nah, tentang fikih birrul walidain, berbakti sama orang tua. Silakan dibaca sampai selesai. Jangan sampai halaman 1 sama halaman terakhir dibacanya ya. Selesai. Ya, silakan yang mau jawab. Bentar, laki-laki ngacung dulu yang pengen jawab, baru saya kasih pertanyaan. Iyalah, nanti kalau saya ngasih pertanyaan nanti pada rebutan. Masih penting ngacung dulu, nanti tak tanya. Gak ada yang ngacung ini, pada takut ini. Jangan baru ditanya sama ana, bukan sama malaikat. Ya. Oh, udah takut, udah deg-degan. Salah nggak apa-apa, namanya juga belajar. Monggo Pak, ngacung. Pertanyaannya gampang, jawabannya yang butuh mikir. Ya, monggo. Pak Torik ini maju mundur ini. Ya udah, coba ibu-ibu dulu yang mau jawab. Ada yang mau jawab? Insya Allah pertanyaannya mudah. Pertanyaannya. Ada? Gampang kok, insya Allah. Wah, gagal ini. Terusan apa tidak? Alhamdulillah. Dinyalakan sama HP nyala. Silakan Ibu, ada yang menjawab? Bilang saya, nanti tak kasih pertanyaan. Aduh. Baru tanya sama saya. Gimana kalau 2 malaikat tanya sama kita? Ya udah tak kasih. Ya, ada. Wadon. Ya udah, wis, daripada bingung, saya kasih pertanyaan saja, dijawab ya. Yang perempuan dulu. Tapi jangan buka catatannya, yang nyatet ya. Sebutkan 2 wanita, nama 2 wanita yang minta fatwa kepada Rasulullah, yang kemarin kita bahas. Sebutkan 2 nama wanita yang pernah minta fatwa kepada Rasulullah. Siapa saja?
Jangan keras-keras, nanti yang belakang dengar. Nanti udah keras dengar, salah lagi. Silakan yang menjawab. Ini buku menanti Anda. Bagus ini. Fikih birrul walidain ya. Menjemput surga dengan bakti sama orang tua. Monggo ibu-ibu, sebutkan 2 wanita yang minta fatwa kepada Rasulullah. Pembahasan kemarin. Gak ada yang jawab? Waduh, udah deg-degan ya. Ya, yang laki-laki siapa? Ya, monggo Pak. Ummu Salamah, satunya? Ummu lupa. Ummu Salamah, satunya? Ya kan? Pertanyaannya gampang, jawabannya mikir. Ummu Salamah. Hamnah binti Jahash, ya. Terus satunya? Selain itu? Nanti bukunya setengahan ini sobek ini ya. Lah saya bingung lah, ya. Nggak tahu. Gimana jadinya nih? Ya udah wis buat, enggak apa-apa. Udah jawab 2, ya bapaknya. Ya. Ya terserah antum mau dikasih siapa. Yang perempuan nih, kan 2 buat laki-laki 1, buat perempuan 1. Gampang pertanyaannya. Sebutkan 3 hal yang dibolehkan bagi orang yang haid dan nifas. Nah, gampang. Ngacung lagi boleh Pak, kalau ada perempuan. Ini buat perempuan. Nah kalau antum perempuan, pinjamin jilbab. Ayo yang perempuan, sebutkan 3 hal yang dibolehkan bagi wanita yang haid dan nifas. Mic-nya sudah di situ ya? Udah, silakan. Ya. Apa tadi? Bercumbu, terus? Bercumbu, ihram sama apa tadi? Zikir, Masya Allah. Hafalannya kuat ya. Betul nggak nih? Ya, wes. Semoga bukunya bermanfaat ya. Cukup bapak-bapak ya. Ada. Semoga. Satu lagi. Iya. Enggak boleh. 3 kali. Kalau lebih dari 3, para ulama menjelaskan hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi dibaca 3 kali. Ya lebih selamatnya kita sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau 3. Nah, kalau lebih dari 3 maka hukumnya makruh. Ya Allah Ta'ala alam, itu yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.